Casual runner, pilih Vivo Active 5, kira-kira cocok gak ya? Nah, pas lu nonton ini, make sure lu jangan skip-skip karena along the way ini bakal ada muncul potongan kode voucher yang kode vouchernya itu berantai nih. Dimana kalau misalnya dalam seminggu itu ada 4 video dari YouTube channel kita, kalau lu gabungin itu bisa menjadi satu voucher yang nilainya 500.000 dan pastinya ada terms and condition. Jadi jangan di skip-skip ya. Oke, kita langsung bahas aja part 1 yaitu design and build quality. Seperti yang kita lihat, jam ini bentuknya bulat dengan layar yang sudah AMOLED dan always on. Untuk strapnya berbahan silikon. Untuk bobot dari jam ini beratnya 36 gram, tapi itu udah include strapnya. Nah, untuk detailnya aku tampilin on paper. Untuk aku pribadi, jam ini enak dipakai di luar ruangan ataupun di dalam ruangan karena beratnya yang ringan dan pas banget nih di pergelangan tangan aku. Nah, by the way teman-teman, kalau kalian mau cek video tutorial Garmin Vivo Active 5, kalian bisa cek di kanan atas ya. Untuk tombolnya, Vivo Active ini punya 2 tombol di sisi kanan, untuk sisi kirinya itu polos. Jadi untuk 2 tombol ini fungsinya itu beda, untuk warnanya juga dibedakan. Untuk fungsinya masing-masing tombol ini mempunyai dual fungsi, jadi akan berbeda waktu dipencet sekali atau dipencet sekali tapi ditahan. Nah, kita coba ya, untuk kita pencet sekali di tombol kanan atas, maka akan langsung memunculkan menu activities, terus ada juga menu apps. Nah, untuk tombol kanan bawah ini biasanya untuk back ke home screen. Nah, untuk tombol kanan atas ini jika dipencet sekali dan ditahan, maka akan memunculkan menu kontrol. Lalu untuk tombol kanan bawah ini jika dipencet dan ditahan akan memunculkan menu setting. Oke, kita masuk ke bagian watch face dan widget. Ini merupakan display always on dari Vivo Active 5. Lalu untuk ini merupakan tampilan awal dari Vivo Active 5. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir karena kita bisa mengganti display kita melalui aplikasi Garmin IQ. Lalu waktu kita di bagian utama, terus kita swipe ke atas atau kita swipe ke bawah, maka fungsinya itu sama, menampilkan widget. Kita coba untuk swipe ke atas, yang ditampilkan itu widget paling utama. Lalu untuk waktu kita swipe ke bawah, yang ditampilkan itu widget yang terakhir. Nah, tapi untuk waktu kita itu swipe ke kanan, yang ditampilkan itu flash. Tapi waktu kita swipe ke kiri, Vivo Active 5 ini tidak menampilkan apa-apa. Oke, kita masuk ke part 3 yaitu membahas fitur dari Vivo Active 5 ini. Nah, jadi Vivo Active 5 ini sudah disupport dengan built-in GPS. Jadi kalau kita yang mau lari atau olahraga di luar rumah, kita tuh nggak perlu lagi bawa HP ke sana ke sini. Jadi kita tinggal pakai jamnya, terus kita tinggal klik start. Lalu setelah itu data otomatis langsung masuk ke Garmin Connect. Oke, di menu activities yang menampilkan berbagai macam olahraga, kita juga bisa edit untuk apa aja sih olahraga yang kita tuh mau display di menu activities ini dengan cara klik edit. Lalu tinggal pilih aja, misalnya kita mau pilih run untuk ditampilkan di paling atas. Kita tinggal klik sekali, terus kita drag ke atas, lalu klik lagi, maka olahraga run ini otomatis langsung masuk di tingkat paling atas. Nah, tapi kita juga bisa menambahkan olahraga-olahraga lain nih selain yang ada di display. Dengan cara kita klik plus, lalu cari saja olahraga apa yang ingin ditambahkan. Contohnya badminton, kita klik plus, lalu olahraga badminton ini otomatis masuk ke dalam display. Fitur yang aku suka dari Garmin Vivo Active 5 ini yaitu body baterai sama sleep coach. Jadi kemarin itu aku sempat cek body baterai aku waktu aku tuh lagi banyak kerjaan, lagi kurang tidur dan super overwhelmed. Jadi yang ditampilkan dari
data dari Garmin Vivoactive 5 ini ternyata lumayan akurat. Nah, kalau untuk fitur sleep coach-nya ini, jam ini bisa otomatis detect waktu tidur kita, terus dia juga bisa kasih rekomendasi waktu tidur minimal buat tubuh kita. Jadi jujur jam ini cukup membantu banget buat aku yang punya jam tidur itu berantakan. Ternyata bukan cuman untuk olahraga-olahraga yang aku lakukan kayak running or badminton, jam ini juga oke nih untuk memonitoring kesehatan kita. Nah, by the way teman-teman, kalau teman-teman mau tahu alasan-alasan apa saja nih kenapa lebih memilih Vivoactive 5 untuk olahraga santai, teman-teman bisa cek di kanan atas ya. Oke, kita masuk ke part 4 yaitu sport experience. Oke, kita masuk ke hasil selama aku menggunakan Vivoactive 5 ini selama kurang lebih 2 mingguan. Jadi kemarin aku sempat bawa Vivoactive 5 ini jadi temen lari aku dan badminton aku. Jadi yang aku rasakan itu adalah nyaman sih, karena Vivoactive 5 ini kan ringan ya. Jadi aku tuh berasa nggak pakai jam gitu waktu olahraga. Nah, untuk datanya kita bisa langsung cek dan bisa langsung otomatis masuk ke dalam aplikasi Garmin Connect. Kita bisa langsung tinggal klik titik 3 di pojok kanan bawah, terus kita pilih activity, lalu tinggal pilih activity apa, kayak misalnya badminton, aku klik badminton. Nah, kalau misalnya mau lihat overall activity lately, klik all activity. Nah, langsung muncul deh track recordnya. Di Vivoactive 5 ini juga ditawarin fitur challenge di aplikasi Garmin Connect-nya. Kemarin pas pertama kali aku pakai, aku nyelesain challenge pertama aku yaitu lari 5K dan aku dapat piala. Nah, tapi sebenarnya challenge-challenge yang ditawarkan juga beragam. Bukan cuma lari doang, kayak ada untuk jalan kaki, berenang, sepedaan. Nah, sebenarnya olahraga-olahraganya itu lebih ke olahraga-olahraga santai sih. Sebenarnya fitur challenge di Garmin Connect itu sangat membantu aku sih. Jadi aku lebih terdorong untuk olahraga dan jadiin hidup sehat itu sebagai pola hidup aku gitu. Jadi sebenarnya Vivoactive 5 ini lebih cocok digunakan untuk olahraga-olahraga santai, olahraga-olahraga daily seperti walking, running, sepedaan, atau badminton atau basket gitu. Nah, untuk selanjutnya kita masuk nih ke part terakhir, yaitu kita bahas soal baterainya. Nah, kemarin aku cobain cas Vivoactive 5 ini dari angka 0 ke angka 100 itu butuh waktu 1,5 jam. Cuman casnya lewat laptop ya teman-teman. Nah, tapi untuk ketahanan baterai dari Vivoactive 5 ini, kalau misalnya aku pakai terus always on dan connect ke Bluetooth dan aplikasi Garmin Connect-nya, bisa tahan sampai 5 hari. Tapi kalau misalnya aku gak connect ke aplikasi Garmin sama Bluetooth-nya, bisa tahan sampai 7-10 hari. Nah, menurut aku jam ini sih lumayan awet ya, karena sebenarnya aku juga bukan pakai buat olahraga doang, tapi kan aku pakainya daily, jadi banyak sih notifikasi tuh yang masuk ke jam ini. Kalau menurut aku Vivoactive 5 ini cocok banget dipakai di pergelangan tangan yang gak gede-gede banget kayak pergelangan tangan aku, karena ukuran jam tangan ini juga pas dan ya selain itu warnanya juga sangat kalem dan soft nih. Dan juga spesifikasinya yang oke dan ringan. Jadi aku waktu pakai di olahraga daily aku tuh kayak nggak pakai jam. Jadi nggak apa-apa juga dipakai seharian dan nggak dilepas. Kalau buat aku sih bakal beli jam ini karena ini sangat mendukung aku buat olahraga sehari-hari dan lumayan ngedorong aku buat jadi konsisten olahraga gitu. Kalau kalian gimana? Apakah jam ini bisa jadi bestie yang oke buat jadi teman olahraga kalian? Thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh langsung ditanyakan ke Instagram dan TikTok kami di @whereinasiaofficial. Dan teman-teman juga bisa support channel kita lebih lagi dengan subscribe, like, comment, and share ke teman-teman yang lain. Dan thank you teman-teman, see you, bye-bye.